Insyaallah ya. Ya jenenge tangan cah cilik sing gebok cah gedhe. Coba saya digebok cah gedhe mungkin rada-rada apa? Ya memar tapi mungkin beda. Tapi jenis cah cilik kan tulangnya masih apa? Bahasanya kayak tulang susu gitu. Jadi tulang-tulang rawan patah dan lain sebagainya. Ini akhirnya orang tua tadi menyesal, bahkan kalau nggak salah ketika itu divonis harus diamputasi gitu, karena memang lama tidak segera diobatkan. Nah akhirnya Dina ibu ini menyesal, kembalikan tangan anak saya. Bapak ini menyesal, kembalikan tangan anak saya dan lain sebagainya. Mobilnya didol apa-apa, bahasanya kan tadi sebetulnya tangan anak saya kembali. Tapi penyesalan itu bahasanya nasi sudah menjadi buatan sudah dimakan, sudah menjadi kotoran. Jadi tidak bisa kembali, sudah tidak bisa kembali lagi. Nah ini makanya kalau punya anak ngapunten, yo nesu ning aja nesu ngoten. Ngono ya ngono ning aja ngono banget ngoten. Jadi boleh wong jenenge naluri manusia nggih. Biasanya nek ngomah niku sering nesu Pak napa ya, Pak? Pak. Biasanya negeri awake dhewe niki sering nesu Pak napa Bu? Bu, sinten Bu? Oh, jujur biasanya Bu jujur. Pak Bu sing ngaku Bu. Ora pun mboten sah. Pak mboten sah jawab. Mboten jawab Bu. Nah, ngapunten. Makanya kalau nesu dan lain sebagainya niki napa? Mang berusaha untuk mengontrol wilayah kemarahan tadi. Ya, jadi mengontrol wilayah kemarahan tadi, apalagi kalau wilayah kemarahannya itu sampai mengutarakan kalimat-kalimat yang mengandung unsur doa. Akhirnya karena nanti kalau mengandung unsur doa itu terus hardikanya kepada anak, takutnya sesuatu yang tidak perlu terucap dari seorang orang tua itu terucap kemudian ternyata terjadi pada seorang anak. Ngapunten Bu, wae. Kalau jenengan pernah punya anak yang sulit dikendalikan, entah itu kita anggap nakal dan lain sebagainya, mungkin bisa jadi anak tadi sebenarnya tidak nakal, lah orang tuanya aja baik-baik saja. Bisa jadi anak tadi sebenarnya soleh. Bisa jadi pas anak kita itu masih kecil, terus kita itu bisa jadi pernah mengucapkan kalimat hardikan, ya kalimat hardikan tadi sebenarnya ternyata menjadi bagian doa yang Allah kabulkan. Bisa jadi contoh anaknya kecil dolanan nekat dan lain sebagainya, wah anak kok nakal banget, paham ya? Bisa jadi kalimat tadi menjadi kalimat yang Allah kabulkan. Mungkin itu bukan kita bermaksud doa, tapi itu kalimat memvonis anaknya apa? Nakal, sehingga itu bisa jadi Allah mengabulkan doa tadi. Makanya ulama mengatakan wahdar asyadal hadri antad'u ala abnaika, hati-hati dengan hati-hati yang sangat kalian itu mendoakan anak-anak kalian. Faqad tuwafiqu da'watuka waqtan yustajabu fi du'a'u fatustajabu da'watuka ala waladika. Nah, faqad tuwafiqu, kadang sesuatu yang keluar dari lisan kita itu faqat tuwafiqu. Faqat itu kalau tersambung fi'il mudhari biasanya bermakna kadang-kadang. Kadang-kadang sesuatu dakwatuka itu telah sesuai waktan, bahasanya sesuai dengan waktu Allah itu mengabulkan kan. Yustajabu fi doa, sesuai pas Allah itu mengabulkan doa tadi. Bahasa kita ini delalai itu sebenarnya dari bahasa Arab Pak. Karena raiso ngomong-ngomong aslinya dari kata biidnillah. Karena maca biidnillah wong Jawa raiso, riyen niku go diwaca napa? Delalah itu dari kata Allah maksudnya kan. Biidnillah. Karena raiso maca biidnillah diwaca napa? Delalah. Pinter wong Indonesia ini pokoke waton metu. Enggak wae. Dan lain sebagainya. Nah, dengan izinnya Allah akhirnya apa? Kita mengucapkan sebuah ungkapan, yang ungkapan tadi sebenarnya tidak bermaksud doa, tapi ngepasi pas Allah ngabulkan doa tadi. Yustajabu fihi doa, fatustajabu da'watuka, maka ketika itu doa kalian dikabulkan ala waladika, atas anak kalian,
fatajni anta akibatah, akhirnya kalian ngunduh ngunduh akibat yang ditimbulkan dari perbuatan dari ungkapan yang diungkapkan oleh orang tua kepada anak-anak kita. Ngoten ya. Jadi mengke bahasa marai diganti, Pak. Misalnya kok anak njaluk duit terus, "Wah lah anak njaluk duit wae, dongake dadi wong sugih." Nah, ganti Pak. Enak to, Pak? Purun mboten? Ning jenenge nesu ya kan mulai kalimat itu, Pak. Mesti sik negatif. Tapi nanti mang sisine mang ganti sik positif. Ngoten ya. Oh lah anak kok ora tau gelem sinau tak dongake dadi profesor. Nah, bisa dadi profesor. Kok bane gede ya ora dadi, tulisi dhewe Pak profesor ngoten Pak. Dan lain sebagainya. Nah, niki agar ungkapan yang sebenarnya cuma vonis biasa itu bisa menjadi pahala dan bisa menjadi kebaikan ketika vonis tadi dilihat dari sisi yang positif. Makanya dalam sebuah hadis dikatakan wa fi sahih Muslim min hadis Jabir at-Tawil, dalam sebuah hadis yang sangat panjang diriwayatkan oleh Jabir dalam hadis yang panjang mengatakan anna rajulan qala li ba'irihi, suatu saat ada seorang laki-laki itu berkata kepada untanya. Ngapunten, niki ada sahabat dia ngendikan dumateng untanya. Napa yang dibunyikan sya la'anakallah. Sya niki mungkin kalimat laknat, kalimat hujatan tapi pakai versi Arab. Kalau kita ngapunten, ingin arta ungkap yo berkewuh. Kadang nyebutkan nama-nama hewan yang sering dipakai untuk bahasa hujatan. Ya, atau mungkin bahasa yang lainnya, ngapunten, misalnya bahasa entah goblok, entah pekok, entah kadang sampai matamu dan lain sebagainya. Nah, kalimat-kalimat atau mungkin ya kalimat-kalimat yang lebih kasar daripada itu. Nah, suatu saat ada sahabat itu ngendikan kepada untanya itu sya la'anakallah. Sya niku kalimat hujatan, la'anakallah, semoga Allah melaknatmu. Terus ngendikan yang untone niku dengan kalimat muga-muga Allah melaknatmu. Bahasa ngoten ya. Muga nyang kucing. Jenengan di kucing cilik, lah kok maling tempe ning nggon kurungane jenengan. Terus jenengan awake dhewe ngomong, "Oh, lah kucing kok slutak men ora apa-apa dientekke. Insyaallah sesuk entekne." Sebabnya bisa jadi kalimat yang kita utarakan itu juga bagian dari donga kepada kucing tadi ben ngentekke meneh. Akhirnya tiap masak kok gur entek wae. Ngoten nggih. Kula niku kapan niku enek kucing teng griya kula. Niku kucingnya gede niku, Pak. Tahu-tahu tuh sering tidur di rumah saya dan lain sebagainya ngoten. Ning kadang niku seneng, kula enek kewan iki seneng tak openi maksud tak pakani dan lain sebagainya. Lah kok suatu saat kok sering enek nggon kursi ruang tamu kuwi ngerti ngisor enek wulu kah banget nonton Pak. Nek ngisor garasi motor niku enek wulu kah banget. Ki sekian kali aku mikir kula nggih, paling apa iki wulu apa ya tak biarkan. Bak niki suatu saat itu bane kucing ini nyatok ayam. Terus dimakan di garasi kalau Wah setelah tahu ki kula sadene ra apa-apa, ning sik ngawaske niki mesake. Akhire kucinge kono kon nyingkir iki. Akhire kula beto teng daerah pundi ngoten, sik kira-kira situ dia masih bisa hidup, bukan dekat tengah sawah mesake. Dan lain sebagainya. Baru kucingnya ketemu gede. Jadi kucing garong. Wis gede dah. Ngentekke apa-apa. Nah, makanya jangan sering menghardik. Kewan saja tidak boleh untuk dihardi. Nah, makanya faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika itu Rasulullah ngendikan man hadzal la'in ba'irahu, siapakah yang menghardik unta ini? Ketika itu sahabat pun kata, dan ketika itu Rasulullah bertanya, siapakah yang menghardik unta ini? Qala, kemudian sahabat tadi ngendikan, Rasulullah ngendikan qala sahabat tadi menjawab qala ana ya Rasulullah, saya wahai Rasulullah. Setelah itu Rasulullah ngendikan qala ingzil anhu falatashabna bimal'un,
turun dari unta itu, jangan bersahabat atau jangan numpai barang sing mbok laknat. Berarti awake dhewe iki Pak, dari nasihat kecil ini jangan melaknat barang tadi Allah berikan kepada kita apapun bentuknya. Contoh motor, kayak motor kok gur bahasa ngoten Pak, tah rusak wae, gur macet wae dan sebagainya. Ning ya jek ditumpaki. Ya ning ya jek ditumpaki. Kalau kata Rasulullah mungkin ingzil anhu, turun dari motor itu. Ngoten nih bahasane ngoten. Kenapa? Jangan menaiki sesuatu yang engkau laknat. HP ini error dilaknat, kompore error dilaknat, lampu error dilaknat, sampai jingklongnya melu dilaknat. Saking oke, hari ini oke jingklong. Nah dan lain sebagainya. Makanya ingzil anhu falatashab bimal'un falatashhabna bil mal'un. Turun dari onta, jangan bersahabat dengan sesuatu yang dilaknat. Terus dipun katakan la tad'u ala anfusikum, janganlah kalian itu mendoakan yang jelek kepada diri kalian. Masya Allah ya Pak, ojo ndongake yang tidak baik kepada awake dhewe. Kadang ada loh Pak, donga elek ning diwa awake dhewe. Urip kok gur susah wae, poyo kat cilik teko gede itu nawa gur susah wae. Mungkin nawa bisa jadi kalau kalimat tadi sering terungkap, Allah ndadekake urip kita itu selalu nawa susah. Kalau pernah cerita tentang mriki kita dhewe niku. Kalau pernah enten salah satu jamaah pengawasan niku nawa kula tangleti, kerjane napa Pak? Kula jawab niku ya pinter Pak. Ngapunten Ustaz, alhamdulillah kerjane jeksa. Wah kula mikir nih, batin niku apa jaksa? Mboten ta jeksa. Lah napa niku Pak jeksa niku? Ajek rekoso. Waduh lah ini dongane awake dhewe. Nah, jeksa berarti ndo ajek rekoso. Lah terus waduh Pak, kok niku mengke jangan-jangan dadi donga. Mula no ajek rekoso. Lah berarti tekek wong jeksa ya Pak. Berarti kok jeksa. Akhirnya tak kon tak kon ganti diganti jegba. Napa niku Ustaz? Ajeg bahagia. Meskipun rekoso tetap bahagia. Ngono wae. Ngapun jenenge wong rekoso iki gur guyu wae angel ya Pak. Nggih Pak ya. Pengajian ini guyu kadang angel kok. Jadi karena ajeg rekoso. Nah, pramila mengungkapkan sesuatu yang baik untuk diri kita. Nggih, sesuatu yang baik untuk diri kita apapun bentuknya. Alhamdulillah umurku wis 40 tahun nggih, 40 tahun bojone cek awet, alhamdulillah cek awet siji. Alhamdulillah wis sakmene wis umur sakmene alhamdulillah cek sehat baik, alhamdulillah dan lain sebagainya. Mangsyukuri dengan karunia Allah yang diberikan kepada diri kita. Kedua, wala tad'u ala auladikum, jangan mendoakan yang jelek kepada anak-anak kalian. Jangan mendoakan yang jelek kepada anak-anak kalian. Ngapunten, sik perlu dipahami, anak kita itu hidup bukan sezaman dengan kita. Nggih Pak nggih? Terus anak-anak kita ini punya karakter tentunya yang berbeda dengan kita. Anak-anak kita ini secara umur berbeda dengan kita. Ngapunten Pak, yen pengajian mawon, pengajian ya Pak. Niku kalau cah tiang-tiang yang sepah, pilih yo ngeten iki Pak, linggih dilo ge rampung ge wis ngoten Pak. Niku yen pun umur 40 tahun ke atas Pak. Nen umure itu di bawah, pengajian kok digawe ngene iki cah enom. Nggih, dilakukan secara berkala niku kemungkinan yen gur sekali dua kali bisa berjalan Pak. Nen berkali-kali kemungkinan alhamdulillah cepat bubari. Kenapa? Karena mereka anak muda. Makanya kadang kajian anak muda itu kadang settingannya orang naik masjid, kadang naik kafe, kadang naik kadang naik nopo, kadang digawe gerdu khusus didesain anak muda dan lain sebagainya. Kenapa? Karena itu adalah mereka dunianya berbeda dengan kita. Cara makannya pun kadang juga berbeda, cara komunikasinya pun kadang juga
berbeda dan lain sebagainya. Makanya wala tad'u ala aulatikum, janganlah kita itu mendoakan yang tidak baik kepada anak-anak kita. Wala tad'u ala amwalikum, dan janganlah kalian itu mendoakan yang tidak baik kepada harta-harta yang Allah titipkan kepada kita. Ini kata Rasulullah. Kenapa? Karena itu titipannya Allah Subhanahu wa taala. Ya, contoh ngapunten misalnya jenengan kerja pagi sampai sore di target itu tok 100 gitu. Tapi ternyata hari itu cuma dapat 50.000. Kadang itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau cara pandangnya negatif, mungkin nanti menilainya juga negatif. Kerja sedina utuh greto 50.000. Itu pun bahasa sederhana. Kadang gersulone nek sik luweh Pak timbangan niku, Pak. Ya. Tapi kalau cara kita berpikir positif, mungkin diwalik. Alhamdulillah gur ngono wis dijatah 50.000. Lah ini kan musimnya dolar wis naik, insyaallah ra ngaruh terusne Pak Presiden kan ngatur wae. Dolar naik ra ngaruh, bapak rakyate nawa ra tuku nganggo dolar. Alhamdulillah Pak, dolarnya ra ngaruh. Ya gur plastik munda, ngono wae. Tempe regane tepunge munda, ngono wae. Nggih, ngono Pak. Pak, no, kabeh regane munda. Jadi dolar ra ngaruh Pak, tapi regane munda. Ya, hari ini saya ngecek 1 dolar menyentuh berapa? 18.000 koma, sudah koma. Ya 18.000 koma sekian. Nanti kalau tidak lama lagi mungkin kalau ekonominya masih tidak baik-baik saja bisa jadi naik. Masya Allah ya. Mudah-mudahan tidak sebagaimana yang kita harapkan. Suatu negara dianggap punya harga diri, diantaranya kalau nilai mata uangnya itu membaik, membaik. Berarti ekonomi di sebuah negara tadi berjalan baik-baik saja. Tapi kalau nilai mata uangnya niki tidak berharga, itu menandakan ekonomi sebuah negara itu tidak baik-baik saja. Ngaten ya, pola alam bisawab. Ngaten, kita lanjutkan. Wala tad'u ala amwalikum, janganlah kalian itu suka menghardik harta kalian. La tuwafiqu minallahi sa'atan, janganlah engkau bersesuaian dari Allah sesaat pun. Yus'alu fiha ataun, sesuatu yang diminta itu untuk diberikan, fayastajibu lakum, sehingga Allah mengabulkan bagi kalian doa-doa kalian. Bahasa mudahnya kan? Jangan sampai kalian itu mengungkapkan sebuah kalimat yang tidak baik, yang pada saat itu Allah pas ketika itu waktunya Allah mengabulkan doa-doa kita. Jadi pas kita berdoa yang tidak baik itu Allah itu menjadikan doa tadi dikabulkan. Wallahu a'lam. Makanya di sini ada sebuah ungkapan menarik, asaru sholihil walidaini wa a'malihima sholihah ala tarbiyatil abna. Ngapunten Pak. Kenapa kita itu sering mengungkapkan kalimat yang tidak baik? Kadang kalimat yang tidak baik tadi sering diungkap karena kita sudah menjadi kebiasaan untuk mengungkapkan kalimat yang tidak baik. Ngerti ya? Jadi kalimat yang tidak baik itu bisa muncul karena kita sudah terbiasa mengungkapkan kalimat yang tidak baik tadi kepada siapa? Kepada keluarga kita, kepada diri kita, kepada anak-anak kita, atau kepada barang-barang yang Allah amanahkan kepada kita. Makanya kan lisolakil walidaini wa a'malihinna asyarikah azimul asari fi sholakil abna. Para ulama dipun ngendikaken ngeten Pak. Solehnya kedua orang tua. Solehnya kedua orang tua wa a'malihima, dan amal-amal yang baik yang dimiliki oleh kedua orang tua niku azimul asari, niku bisa memberikan pengaruh yang sangat besar fi sholakil abna, dalam solehnya anak-anak kita. Ngapunten, anak-anak yang dilahirkan dalam kondisi soleh itu biasanya tidak jauh dari karakter yang dimiliki oleh kedua
orang tuanya. Meskipun ngapunten Pak, meskipun ya enek anaknya itu soleh, wong tuane ndak soleh. Enek juga wong tuane soleh, anaknya tidak soleh. Tapi itu ada ala aqallin min kasiri minanas. Tapi ini cuma sebagian kecil dari manusia. Ning rata-rata Pak min aksarinas, dari kebanyakan manusia itu karakter anak itu rata-rata sama dengan karakter kedua orang tuanya. Gitu kan Pak? Gitu Pak? Ya nenek istilah Jawa nih kok, buah itu jatuh tidak jauh dari penjualnya Pak. Karena itu pun di pedagang pasar. Jadi tidak jauh dari pembelinya. Nah, pohonnya. Artinya karakter anak tadi kadang tidak jauh dari karakter kedua orang tuanya. Ngapunten, kadang kenapa bisa itu terjadi? Bisa jadi ngeten. Mungkin awake dhewe nggih men cilikane diatur ya angel ngono kuwi, Pak. Sehingga hari ini balinya anake awake dhewe dan lain sebagainya. Makanya diperhatikan solehnya anak, solehnya orang tua nanti akan berpengaruh kepada solehnya sinten Pak? Fi sholahil abna wa nafa'ahu fid dunya bal wa fil akhirah kadzalik. Bahkan kemanfaatan yang dihasilkan oleh anak di dunia ataupun nanti di akhirat itu kadang dihasilkan oleh kesolehan orang tua, yang orang tua tadi bisa memberikan dampak manfaat ketika di dunia maupun di akhirat. Wa kadzalika sematenuki Pak walil a'mal as-sayyi'ah wal mubiqat, amal-amal ingkang boten sae lan amal-amal ingkang nanti bisa menyebabkan al-mubiqat, bisa menghancurkan anak, bisa menghancurkan kedua orang tua. Alati yaqumu bihil aba wal ummahat, yang dilakukan oleh para bapak dan para ibu, asarul sayyi, maka ini bisa memberikan pengaruh yang tidak baik ala tarbiyatil abna, dalam kita mendidik anak-anak kita. Dalam kita mendidik anak-anak kita. Contoh Pak, ngapunten. Contoh sederhana mawon. Kenapa kok anak itu kadang mudah misuh? Nggih Pak ya? Saya pernah dapatkan anak kecil itu pernah misuh nek dalan itu iso wasis ini kok. Wasis ini berarti kaya wis mendalami peran sebagai misuh tadi. Jadi iso wasis ini nyebut kewan sih biasa dipakai misuh ini iso wasis ini kok Pak. Padahal ini kok anak belum sampai mungkin usia 7 sampai 8 tahun, belum balik gitu Pak. Itu iso wasis. Kenapa? Bisa jadi orang tuanya di rumah mengungkapkan kalimat itu kepada pasangannya ketika terjadi masalah itu mudah sekali. Itu mudah sekali. Sematenuki Pak, ada seorang anak itu yang ketika masuk rumah itu langsung ngetuk itu assalamualaikum, langsung ngucapkan salam Pak. Nek jadi langsung jawab waalaikumsalam. Bisa jadi orang tuanya ketika masuk rumah juga biasa mengungkapkan salam. Ada seorang anak ketika dia itu mau sekolah, mau kemana itu goleki Pak Mbok isih. Pak enten pundi, Bu enten pundi. Gur pengin salaman. Assalamualaikum, cium tangane terus lunga. Bisa jadi kebiasaan baik niki. Kenapa bisa terjadi? Karena mungkin dimulai dari kedua orang tuanya yang biasa salaman. Mungkin si suami ketika mau berangkat kerja, mau berangkat ngantor sambil bawa pacul, bawa arit itu, kantor ini saha. Ini kan sambil golek istrinya berangkat dulu Bu ya, langsung salaman kali Bu, istrinya cium tangannya, atau sebaliknya istrinya mau kemana itu, Pak saya tak pergi dulu, salaman, cium tangannya, setelah itu assalamualaikum dan sebagainya. Itu nanti ternyata kenapa kok anaknya ikut-ikutan? Bisa jadi karena anaknya diajari. Contoh sederhana lagi, kenapa kok anak-anak itu pas minum sambil berdiri? Jipuk gon dispenser atau apa, atau batu es atau apa, itu jipuk naik gon gelas apa minumnya sambil berdiri. Kenapa? Bisa jadi karena sering melihat kedua orang tuanya yang minum juga sambil berdiri. Lah mungkin kenapa kok anak itu setelah ngambil minuman padahal kursinya nek nggon cagak niku minumnya nek kene kok tetep goleki kursi nek cagak sambil duduk. Mungkin orang tuanya kalau minum sambil
sambil duduk. Ngoten nggih. Kenapa kok anak itu kalau makan itu satu sepiring itu selalu habis, tidak tersisa? Padahal sadari ya suara. Kenapa dihabiskan? Karena bisa jadi orang tuanya sudah mengajari yang makan dientekke dan ngambil sesuai kebutuhan. Kalau tidak dientekke nanti mubadir. Akhirnya anak tadi kalau makan selalu dihabiskan. Ini ketoknya enteng loh, Pak. Ketoknya guru sederhana loh. Tapi praktek ini ya angel ya, Pak. Gimana ya? Karena itu ada kok yang orang tua itu makan satu piring itu disisakan separuh. Separuh tadi kalau masih bersih ndak apa-apa. Misalnya jenengan keingetan iki suguhan, nasine jipuk wis dijatah akeh, nggih. Langsung jenengan sisihkan separuh serat biar tidak terkena apa-apa. Jenengan makan separuh. Karena artinya saya cuma pengen makan separuh. Mungkin kalau ini dibiasakan nanti kan jadi baik dan anak akhirnya dia akan ngambil sesuai dengan kebutuhannya. Tapi yang terjadi kenapa kok biasa nyisa kalau makan mungkin sering melihat di cucian itu banyak sekali makanan yang sak piringnya itu rata-rata enek sayure siso, enek lawe siso, enek segone siso dan lain sebagainya. Ini bisa jadi mereka melakukan karena ada kebiasaan ini asar sayyi ala tarbiyatil abna. Ini akhirnya bisa memberikan pengaruh yang buruk dalam tarbiyah kepada anak-anak kita. Wallahu a'lam. Terakhir, makanya barokatuh hadil a'mal, makanya berkahnya amal yang baik yang kita lakukan Bapak Ibu sekalian. Kalau kita masih punya anak niku nanti berkahnya kebaikan itu bisa jadi nanti akan menular kepada anak-anak kita. Makanya ngapunten, ada sebuah kisah menarik, kisah ini di Arab ya, kisah soleh insyaallah baik. Seorang anak suatu saat itu nakalnya luar biasa, akhirnya karena nakalnya luar biasa nih seorang bapaknya ini membawa kepada seorang ulama, seorang ustadz kalau bahasa kita nih, ustadz tolong doakan dan nasihati anak saya itu biar bisa menjadi baik. Jawaban ustadz tadi, betul, saya sebenarnya antum minta saya itu juga tidak apa-apa, lebih baik masalah anakmu kui antum mintakan kepada si pemberi anak tadi. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Mintakan dalam ibadahmu, mintakan dalam salatmu agar dia menjadi baik. Masya Allah ya. Kemudian orang tua ini tadi mikir yo oh yo ngono yo. Aku saya ini kita sambate gur yang anak nyeni tok ning ra tau njaluknya Gusti Allah ngene. Akhirnya Pak, orang tuanya ini kemudian umroh Pak. Setelah umroh pulang berharap anaknya itu anak itu diapik karena diatur ya angel tenan. Setelah sampai rumah itu pas dia sholat subuh nyang masjid, ada anak-anak itu yang sedang baca Al-Quran pada sholat subuh itu. Kemudian orang tua tadi ngomong dalam hatinya, ya Allah, mudah-mudahan anakku bisa berubah menjadi subuh-subuh wis nyang masjid wis menghafal Al-Quran nek jero masjid. Bakne siapa? Ketika dia ke masjid, setelah dilihat ternyata yang sedang menghafal Quran pas sebelum subuh tadi adalah anaknya. Insya Allah ya. Kenapa Pak? Karena pas dia melakukan umroh di Masjidil Haram, beliau mintakan kepada Allah dengan doa terbaiknya agar anaknya menjadi soleh. Insya Allah ya. Makanya jangan lupa kalau kita anaknya kurang baik, jangan lupa hanya sekedar menghardik, hanya sekedar menasihati, ning juga mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala sang pemberi anak tadi. Sehingga nanti anak-anak kita menjadi anak-anak yang terbaik dalam kesolehan insyaallah. Matur nuwun nggih. Matur mawon, mudah-mudahan ada manfaatnya dengan materi yang kita berikan pada kesempatan pagi hari ini. Kurang lebihnya kita mohon maaf. Akhir dawana, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.